Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Rianti, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang kearsipan. Hal-hal yang akan kita pelajari ada 5. Yang pertama, pengertian kearsipan. Kedua, tujuan kearsipan. Ketiga, fungsi dan kegunaan kearsipan. Keempat, sistem kearsipan. Dan yang kelima adalah peralatan kearsipan. 1. Pengertian kearsipan. Menurut Mulyono, kearsipan adalah kegiatan yang berkenaan dengan pengurusan arsip-arsip, baik arsip dinamis maupun arsip statis. Kearsipan adalah tata cara pengurusan penyimpanan warkat yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku dengan mengingat 3 unsur pokok, yaitu yang pertama penyimpanan atau sorting, 2 penempatan atau placing, dan penemuan kembali. 2. Tujuan kearsipan. Kearsipan dilakukan agar arsip tetap terpelihara dengan baik, aman, dan teratur, serta untuk memudahkan kita untuk mendapatkan kembali arsip-arsip yang akan kita gunakan dengan cepat dan tepat. Selain itu, kearsipan juga bertujuan untuk menghemat tempat penyimpanan, menjaga kelestarian arsip, dan menjaga kerahasiaan arsip. 3. Fungsi dan kegunaan kearsipan. Menurut fungsi dan kegunaannya, arsip dibagi menjadi 2, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan administrasi perkantoran. Arsip dinamis dibagi menjadi 2, yaitu arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif. Arsip dinamis aktif berada dan berfungsi di unit pengolah yang pada umumnya memiliki nilai simpan 1 atau 2 tahun sesuai dengan jadwal retensi yang berlaku. Arsip dinamis inaktif berada pada fase ketiga yang oleh unit pengolah dirasakan atau dinilai sudah kurang atau jarang diperlukan lagi dalam menunjang proses administrasi sehari-hari. Walaupun mungkin masih diperlukan, tetapi frekuensinya sangat rendah. Kedua, arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang sudah tidak digunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penyelenggaraan administrasi perkantoran, atau sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-harinya. 4. Sistem kearsipan. Sistem kearsipan terbagi dalam 5 macam. Yang pertama, sistem abjad, kedua sistem geografis, ketiga sistem kronologis, keempat sistem nomor, dan yang kelima adalah sistem subjek. 1. Sistem abjad. Sistem filing di mana warkat yang akan disimpan akan disusun menurut abjad, yaitu dari A sampai Z. Untuk dapat menyusun secara abjad, maka warkat-warkat perlu digolongkan lebih dahulu menurut nama orang, instansi, atau organisasi. Agar sistem ini dilaksanakan dengan baik, maka perlu adanya peraturan yang jelas yang dibuat atau ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan. 2. Sistem geografi. Sistem kegiatan di mana warkat disusun menurut wilayah atau daerah. Sistem ini biasa digunakan oleh instansi yang mempunyai unit-unit organisasi di beberapa wilayah. Dalam melaksanakan sistem ini, seorang juru arsip pertama-tama dapat memilih menurut daerah. Setelah itu diadakan sub-sub kelompok menurut nama instansi. 3. Sistem kronologis. Warkat yang disusun menurut urutan tanggal kejadian yang tertera pada setiap warkat tanpa melihat permasalahan yang disebutkan dalam warkat. Sistem kronologis biasanya digunakan bagi warkat yang penyelesaian masalahnya perlu memerhatikan jangka waktu tertentu. Misalnya masalah tagihan yang jatuh temponya telah ditetapkan. 4. Sistem nomor. Sistem ini bila digunakan maka masing-masing warkat diberi nomor urut mulai nomor 1 dan seterusnya. Sistem ini biasa disebut sistem filing yang tidak langsung. Karena sebelum pemberian nomor, juru arsip harus mengadakan pengelompokan warkat yang ada menurut permasalahannya. Baru kemudian diberikan nomor di belakangnya. Yang kelima adalah sistem subjek.
Sistem yang dalam sistem filingnya, juru arsip harus memisahkan warkat yang ada sesuai dengan permasalahannya. Jadi langkah yang dilakukannya sama dengan langkah-langkah dalam sistem nomor, tetapi penekanan kegiatan kepada pengelompokan masalah, bukan pada nomornya. 5. Peralatan kearsipan. Filing kabinet, yaitu lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci. Setiap lacinya dapat menampung 5.000 lembar arsip yang disusun secara tegak lurus berderet ke belakang. Filing kabinet berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang bersifat aktif. Rotary, semacam filing kabinet, tetapi penyimpanannya dilakukan secara berputar. Alat ini terbuat dari bahan yang kuat seperti logam atau besi. Arsip disimpan pada alat ini secara lateral. Kemudian ada lemari arsip, yaitu lemari tempat penyimpanan arsip dalam berbagai bentuk arsip yang terbuat dari kayu atau besi yang dilengkapi dengan penutup. Rak arsip, yaitu lemari tanpa pintu, tempat penyimpanan arsip yang disusun secara lateral. Arsip yang ingin disimpan di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam ordner atau kotak arsip. Selanjutnya ada map arsip. Map arsip terbagi menjadi beberapa macam. Ada stop map folio, yaitu map yang terdapat daun penutup pada setiap sisinya. Daun penutup ini berfungsi untuk menopang surat yang ada di dalamnya agar tidak jatuh. Stop map folio digunakan untuk menyimpan arsip yang masih dalam proses, tetapi juga dapat untuk menyimpan arsip yang sudah inaktif. Kemudian ada map Snellhector, yaitu map yang mempunyai penjepit di tengah map. Map ini tidak mempunyai daun penutup dan arsip yang ada disimpan bersifat inaktif, tetapi dapat juga bersifat aktif. Folder, yaitu map tanpa dilengkapi daun penutup dan berupa lipatan kertas tebal atau plastik. Map ini fungsinya untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kotak arsip secara vertikal. Map ini juga mempunyai tab, yaitu bagian yang menonjol pada posisi atas untuk menuliskan judul tentang arsip yang ada di dalam folder tersebut. Kemudian hanging folder, yaitu folder yang mempunyai besi penggantung dan dipasang pada gawang yang ada di filing kabinet. Hanging folder juga mempunyai tab untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang ada di dalamnya. Guide. Guide adalah lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Guide terdiri dari dua bagian, yaitu tab guide dan badan guide. Tab guide yaitu bagian yang menonjol untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda, atau indeks. Sedangkan badan guide berfungsi untuk menopang arsip-arsip yang ada di belakangnya. Ordner. Ordner adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Arsip yang akan disimpan ordner terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan perforator. Stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Stapler kecil maksimum menyatukan 10 lembar kertas, stapler sedang mampu 10-20 lembar kertas, dan stapler besar mampu lebih dari 20 lembar kertas. Perforator. Perforator adalah alat yang digunakan untuk melubangi kertas. Numerator. Numerator adalah alat yang membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Kotak atau box. Kotak digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. Trigger file. Trigger file adalah alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi untuk menyimpan arsip yang berbentuk kecil, seperti lembar pinjam arsip, kartu kendali yang memiliki jatuh tempo. Label. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder guide. Alat sortir. Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirimkan, dan disimpan ke dalam folder masing-masing. Cardex. Cardex atau card index adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Laci kartu. Laci kartu adalah laci-laci yang disusun secara teratur dalam rak untuk menyimpan kartu ukuran kecil yang disusun secara vertikal. Alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk yang khusus, seperti flash disk, CD, kaset, dan lainnya.
Sekian penjelasan tentang kearsipan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.